Kanguru yang satu ini. Australia adalah TK, kemudian SD, SMP. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad never. Hai guys, ketemu lagi bareng aku Isnawati. Baiklah, di video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin tentang 15 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Yang ini adalah part 2-nya ya guys. Nah, apa saja sih negara-negara selanjutnya yang termasuk dalam sistem pendidikan terbaik di dunia? Saksikan video ini ya. Oke, kita ke negara yang ke-9. Nah, negara yang ke-9 ini adalah Swiss. Nah, negara yang terkenal dengan produk jam tangannya ini juga menjadi negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Menurut laman Internation, standar pendidikan dan sekolah internasional yang dibuka di Swiss itu memiliki standar yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang berada di tetangganya. Uniknya, antara sekolah negeri dengan swasta itu memiliki kualitas yang sama, sehingga ada banyak warga negara Swiss yang mengenyam pendidikan di sekolah negeri. Pendapatan negara yang sangat besar membuat pemerintah Swiss bisa mengalokasikan dana pendidikannya secara maksimal. Jadi kualitas pendidikan pada sekolah negeri ataupun swasta di Swiss itu sama ya guys. Dan pemerintah tuh benar-benar menggelontorkan dana yang besar pada pendidikan, sektor pendidikan. Kemudian kita ke negara yang ke-10, yaitu Selandia Baru. Negara tetangga dari Australia ini juga memiliki indeks yang cukup tinggi dalam hal pendidikan. Secara umum, sistem pendidikan di Selandia Baru memiliki standar yang tinggi dan menyamai standar pendidikan di negara-negara Eropa lainnya. Terutama di jurusan keuangan, teknologi, sains, sejarah, dan hukum adalah jurusan favorit bagi semua orang yang ada di Swiss. Menurut laman Education.gov.nz, sistem pendidikan atau pendidikan di Selandia Baru juga bersifat sangat heterogen. Ada banyak perbedaan etnis, agama, suku, dan budaya yang dapat berbaur dengan baik di sekolah-sekolah di Selandia Baru. Jadi karena banyaknya suku, kemudian etnis, kemudian agama yang ada di Selandia Baru, tidak membuat pendidikannya itu berpihak pada satu suku saja atau satu etnis saja, sehingga semuanya itu sama dan bersifat heterogen. Itulah yang menyebabkan sistem pendidikan di Selandia Baru itu menjadi yang terbaik, teman-teman semua. Ya, kita pindah ke negara selanjutnya yang ke-11, yaitu Swedia. Nah, pada halaman The Borgens Project ya mencatat bahwa sistem pendidikan dasar di Swedia dibagi menjadi 4 tingkatan atau jenjang sekolah. Anak yang berusia 1-5 tahun dapat mengikuti program prasekolah atau forschool. Setelah itu anak-anak dapat bersekolah di jenjang berikutnya yang bernama fourth class. Nah, yakni jenjang taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Nah, setelah itu siswa atau siswi dapat menempuh sekolah menengah dan juga sekolah menengah pertama. Itu ya teman-teman semua. Faktanya, setelah sekolah wajib tadi, setelah mereka tadi menguasai sekolah wajib itu, hampir semua warga
Swedia akan melanjutkan studi sesuai dengan jurusan dan bidang masing-masing dengan acuan standar yang jelas dan baku. Pemerintah Swedia dapat dengan ketat menjaga dan mengontrol kualitas pendidikan mereka di mata dunia. Jadi pendidikan di sana itu mewajibkan anak yang baru umur 1 tahun sampai 5 tahun pun diwajibkan untuk bersekolah di 4 tingkatan. Ya, selanjutnya kita ke urutan ke-12 yaitu Singapura. Nah, negara tetangga kita ini juga tidak mau kalah dalam hal pendidikan. Buktinya, Singapura menjadi salah satu negara dengan sistem pendidikan yang diakui terbaik di dunia. Dicatat dalam Smile Tutor, bagi pemerintah Singapura, pendidikan adalah modal awal bagi kemajuan perekonomian sebuah negara. Terbukti dengan ambisi positif dari pemerintahnya, Singapura yang meskipun negara kecil nih, mampu bersaing dalam percaturan global. Kurikulum di Singapura juga sangat berfokus pada pemecahan masalah dan keahlian-keahlian khusus yang tidak diajarkan universitas di negara-negara lain. Jadi mereka fokus pada keahlian yang tidak diajarkan oleh negara lain. Itulah sistem pendidikan yang ada di Singapura. Oke, kita lanjut ke urutan ke-13, yaitu Prancis. Seperti dicatat dalam halaman World Education and Reviews, Prancis merupakan negara yang menjadikan pendidikan sebagai sebuah prioritas. Bahkan sebesar 21% dari total anggaran nasional dialokasikan khusus untuk pendidikan. Negara yang berpopulasi 68 juta jiwa ini juga memiliki universitas yang diklaim sebagai salah satu universitas tertua di dunia, yaitu Universitas Paris. Perkembangan pendidikan di Prancis tak lepas dari pengaruh dan kekuasaan Gereja Katolik sejak awal abad pertengahan. Setelah terjadi revolusi Prancis, sistem pendidikan menjadi lebih berkembang karena memiliki standar ketat dan terpusat pada negara, yakni di bawah arahan Kementerian Pendidikan. Jadi itu mereka tuh kayak fokus gitu tentang masalah pendidikan, sehingga anggaran dananya pun besar untuk pendidikan. Jadi hal itulah yang menyebabkan sistem pendidikan di Prancis itu menjadi terbaik di dunia. Inggris. Nah, nama-nama lembaga pendidikan kelas dunia semacam Oxford, Cambridge, seperti Oxford, Cambridge, College London, dan masih banyak lagi seakan telah menjadi bukti nyata bahwa Inggris memang terkenal sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik sejak abad pertengahan. Mulai dari kedokteran, sains, astronomi, sejarah, olahraga, hingga kesenian. Semuanya ada dan dapat dipelajari secara detail. Pada laman International Student menuliskan bahwa universitas di Inggris menjadi sasaran utama dari banyak pelajar di seluruh dunia. Sebabnya pendaftaran untuk melanjutkan studi di Inggris harus dilakukan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Di sana ada banyak tenaga pengajar yang sangat ahli di bidangnya, mulai dari profesor, doktor, pakar kesenian, astronomi, ahli penerbangan, hingga atlet profesional. Ke-15 yaitu Finlandia. Finlandia adalah negara dengan prestasi dengan sistem pendidikan baik di dunia. Meskipun beberapa universitas di Finlandia masih kalah tenar dengan universitas yang berada di Inggris dan di Amerika. Namun, secara keseluruhan, sistem pendidikan di negara berpenduduk 6 juta jiwa ini masih dianggap yang terbaik. Kenapa? Oh ya, waktu atau jam sekolah di Finlandia juga tidak banyak guys. Jadi banyak proses belajar mengajarnya juga relatif santai dan tanpa tekanan.
para pelajar di sekolah-sekolah di Finlandia tersebut nyaman dan betah dengan sistem pengajaran yang ada. Bukan hanya itu saja ya guys, para pengajar di sana juga berfokus untuk menguasai bidangnya masing-masing. Menurut laman Times Magazine, Finlandia telah menjadi negara dengan tingkat literasi, pemahaman, dan kelulusan yang tinggi, terutama di bidang saintika. Negara kecil ini pun telah menjadi salah satu negara yang menelurkan banyak ahli dan kaum terpelajar untuk membagikan ilmu dan keahliannya di banyak negara. Nah, itu dia tadi negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Bagaimana? Apakah kamu, teman-teman semua, tertarik untuk melanjutkan studi di negara-negara tersebut? Nah, semoga video saya kali ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa tentunya subscribe guys, biar saya semakin semangat untuk bikin video-video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did